Cik lo, cik tes. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ifrahun nur atana wa diya'am zamana wajabu kaifa yatimun yamla'u dunyal amana. Ifrahun nuru atana wa diya'am zamana wajabu kaifa yatimun yamla'u dunyal amana. Ifrahun nuru atana Ifrahun nuru atana wa diya'am zamana wajabu kaifa yatimun yamla'u dunyal amana. Ifrahun nuru atana wa diya'am zamana wajabu kaifa yatimun yamla'u dunya
الدنيا أتانا افرح والنور أتانا
قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وإذ رأى يبقى إذا مازت أيادي وكف المصطفى كالورد نادي Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wa in iktafayna bil jismil jasim lakanat dunya lana kannawim lakini katinadu ni'amil karim fakunna bidunya kama fil jahim fakunna bidunya kama fil jahim أقضيتنا يا ربي أنوار اليمين وحسنا بعطائي وناس نبي لك بحرص الدنيا وطول الأوهام أردت عن الأمور وعن المستلزمين يا ربي وحسنا بالعطاء وناس نبي لكن برصيد الدنيا وطول الأوهام أردت عن الأمور وعن المستلزمين وإنك كفينا
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa KKM KKI melebihi pengaruh mata. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Muhammad sifat-sifatnya pun mudun wonten dadadadati sayap lagi lan martabati tiagang muji darang repoti. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul lahu indallah idal muslimina mudjawab bil anbiya tawfirun Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu illallah idal muslimina qad ja'u bil anbiyas tawfirun صار
في كل زمان شكرنا لله في كل زمان Otomatis. Ono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ibni abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Ingkang kula hormati Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Kerep, panjenenganipun sahabat Yasir ingkang tansah kawula hormati Rais Suriah Nahdlatul Ulama Desa Gaji, panjenenganipun Bapak Pasran. Syukur alhamdulillah dalu menika sampun hadir. Ingkang tansah kula hormati pemateri saking PCNU Kabupaten Tuban sekaligus pengurus pesandra, panjenenganipun Bapak Ali Nur Hadi. Ingkang kula hormati materi saking Ketua LWPNU MWCNU Kecamatan Kerep sekaligus Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Karanglo, panjenenganipun Bapak Haji Makfur. Ingkang kula hormati Tanfidiyah NU Desa Gaji, panjenenganipun Bapak Bonamin. Ingkang kula hormati Ketua Ansor Ranting Desa Gaji beserta segenap pengurus ingkang hadir. Ingkang tansah kula hormati segenap sahabat-sahabat Banser Kecamatan Kerep. Tak lupa yang saya banggakan sahabat-sahabat alumni PKD tahun 2025 yang pada kesempatan malam hari ini nanti akan diberikan penyerahan sertifikat. Tak lupa segenap alumni PKD tahun 2023, Mas Nur Hadiono alhamdulillah bisa hadir beserta ada Mas Bisri selaku cyber dan juga segenap pengurus PH GP Ansor Kecamatan Kerep. Ada senior juga dari Banser Mbak Badri, syukur alhamdulillah sampun hadir beserta segenap seluruh sahabat-sahabat dari Ranting, baik dari jajaran Majelis Zikir dan Sholawat, jajaran Kasat Korkel yang pada kesempatan hari ini telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa hadir dalam rangka penyerahan sertifikat
pelatihan kepemimpinan dasar tahun 2025 dan juga seminar materi kewirausahaan dan perekonomian Ansor Kecamatan Kerek dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2025. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah Nabi yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Langsung saja acara pada malam hari ini saya bacakan rangkaian acara. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjut yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga mahalul qiyam oleh teman-teman Majelis Sholawat Nurul Falah dari Puter, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Subhanul Waton, Mars Ansor, Mars Banser. Nanti saya minta dipimpin oleh Ketua Kelas Alumni PKD tahun 2025. Kemudian dilanjut sambutan Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Kerek. Acara selanjutnya penyerahan sertifikat PKD. Kemudian acara inti materi yang pertama tentang kewirausahaan yang akan disampaikan Ketua LWPNU MBCNU Kecamatan Kerek. Materi yang kedua perekonomian dari PCNU Tuban sekaligus pengurus pesantren, dan yang terakhir ditutup dengan doa. Sahabat-sahabat yang saya hormati, sebelum acara dan rangkaian acara kita mulai, marilah kita buka acara pada malam hari ini agar acara demi acara rangkaian dapat berjalan lancar. Liridhallahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga Barakatil Mausan Unggul Kitab Niko acara pada malam hari ini dari awal sampai akhir bisa berjalan lancar. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat Lutfi Ni'am dari Ranting Margomulyo. Kepada sahabat Lutfi Ni'am, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرس ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه دران وأمي وفهري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما استنتهي الطلق برب الخل وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Terima kasih disampaikan kepada sahabat Lutfi Niam yang telah membacakan wawasan ayat-ayat suci Al-Quran beserta pembacaan Mahludiyah. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Subhanulaton, Mars Ansor, dan juga Mars Bansen kepada sahabat Haji untuk memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Chocolatos Ridge. Mars Ansor. Iman di dada
Terima kasih. NKRI. Siapa kita? Siapa kita? NKRI. NKRI. Alusuna. Terima kasih hadirin. Terima kasih disampaikan kepada sahabat Muhadir Robi. Luar biasa semangat walaupun rontok salah sidik-sidik. Katanya duduk deh. Masya Allah. Sebelum dilaksanakan sambutan dan juga penyerahan sertifikat PKD tahun 2025, kami ucapkan selamat datang tim dari PCNU Kabupaten Tuban sekaligus pengurus pesantren. Mudah-mudahan acara penyerahan sertifikat pada malam hari ini meskipun sederhana kita bisa laksanakan secara khidmat. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua PAC GBN Kecamatan Kerek kepada sahabat Yasir. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Ketua NU Ranting Pisang Gaji
dan Ketua LPNU Kabupaten Tuban nggih menika Bapak Ali Nur Hadi nggih. Nggih, saking Kecamatan Montong, insyaallah alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban yang insyaallah akan memberikan beberapa ilmu tentang keilmuannya nggih menika perekonomian. Mugi-mugi barokah amin Allahumma amin. Dan tak lupa kepada Mbah Haji Makmur selaku penggiat niki dalam acara pada malam hari ini nggih menika Ketua Koperasi Desa Merah Putih Karanglo, insya Allah juga akan memberi materi pada malam hari ini. Mugi-mugi beliaunya pinaringan sehat dan pinaringan istiqomah amin Allahumma amin. Dan tak lupa kepada Bapak Yai Sunaji, Bapak Kulo mertua menika Bapak Kiai Bapak Haji Rozikin dan sedoyo Banser maupun Ansor se-Kecamatan Kerep yang hadir pada malam hari ini, dan alumni PKD 2023-2025 yang hadir pada malam hari ini, sahabat-sahabat sedoyo yang tidak bisa saya sebut satu persatu dan tak urangi rasa hormat kami. Kami sepindah monggo kita muji syukur ngadheng kesabaran Allah Subhanahu wa taala dene menapa kula lan panjenengan sami saat menika tasih pinaringan nikmat iman, hidayah serta inayahipun langkung-langkung keselamatan dalam menghadiri acara nggih menika. Yang pertama penerimaan sertifikat dan yang kedua dilanjut bincang-bincang tentang kewirausahaan dan perekonomian. Pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah bertatap muka bermuajahah di area niki yang sangat sempit nggih ngapunten nggih niki sajane acara turba tapi kita kemas menjadi acaranya PAC ngoten mawon nggih sahabat-sahabat. Dan yang kedua kalinya ganti maqalah Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga tetap dicurahkan kepada baginda Rasul Nabi akhir zaman, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatul bijing tentang kiamah nggih menika syafaatul utamah amin Allahumma amin. Langsung saja kula tamriki mewakili dari pengurus PAC yang pertama mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kerohani sahabat-sahabat dan bapak-bapak yang sudi menghadiri acara kami sehingga acara kami dapat meriah seperti ini. Walaupun tempatnya seperti ini, tapi insya Allah di tengah-tengah kita hadirlah seorang muassis, pendiri Nahdlatul Ulama atau pendiri Ansor. Karena apa? Di situ ada jamiah Nahdlatul Ulama atau Ansor mengadakan acara, insya Allah para muassis hadir amin Allahumma amin. Dan kita semua diakui sebagai santrinya amin Allahumma amin. Itu yang dapat kita harap-harap besok wonten ing yaumil kiamah ngoten nggih. Dadi oleh syafaatipun siji Kanjeng Nabi, siji oleh rombonganipun Mbah Hasyim Asy'ari amin Allahumma amin. Dan yang selanjutnya kami dari pengurus PAC mengucapkan mohon maaf atas segala sesuatu, mulai dari sambutan, tempat, napa kemawon, karena keterbatasan kami dari pengurus PAC, dari MDS PAC pun hanya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sifatnya adalah turba. Karena apa? Tujuan kita adalah menguri-uri kegiatan-kegiatan yang ada di ranting. Seperti ranting gaji niki semua mboten ditekani nggih abote goro-goro ngadakno kegiatan. Sing dipikir nopo? Aku karena kegiatan gampang, tapi sing teko niku lho sapa ngoten nggih. Nah, jadi maka dari itu kami dari PAC melaksanakan turba 2 bulan sekali, mulai dari ranting ujung barat insya Allah sampai ranting ujung timur. Itu 2 bulan sekali kita turba di ranting. Dan untuk pada bulan ini momen HSN ya, Hari Santri Nasional, kita turba
di ranting gaji sekaligus penerimaan sertifikat PKD yang kita laksanakan di bulan April di Sumberharum Pak Niko. Alhamdulillah peserta atau alumni PKD saged hadir dan insya Allah kami akan menyerahkan sertifikat. Nah, iki sertifikatnya biasanya diruang tok Mas nggih. Iki alhamdulillah pada tahun ini periode ini ketua kita, ketua PC ya, Gus Muiz menghadiahkan sertifikat beserta figuranya. Alhamdulillah ngeten nggih. Jadi beliaunya nggih titip salam kepada semua alumni dan semua ansor khususnya Banser ya. Beliaunya titip salam ngoten nggih. Dadi mugi-mugi dengan kepemimpinannya beliau Gus Muiz kita dapat berkhidmat dengan baik dan mugi-mugi barokah amin Allahumma amin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kami selaku ketua PAC dan pengurus yang lain sekali lagi nyuwun aku Bang Mudro ingkang sakathah-kathahipun apabila angin kula nyambut nggih noko kemawon kula selaku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada sahabat Yasir selaku ketua PAC GB Ansor Kecamatan Kerep. Selanjutnya penyerahan atau seremonial penyerahan sertifikat PKD tahun 2025 kepada sahabat-sahabat yang lulus PKD tahun 2025 dimohon untuk maju ke depan mengambil tempat. Kepada Ketua WAC berkenan untuk menyerahkan secara simbolis bersama-sama gitu. Agak ke belakang loh. Agak ke belakang. Ojo deket-deket mbek lampu burem. Ini mata kecemplung. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ketua PAC
Ansor Kecamatan Kerek yang telah secara simbolis memberikan sertifikat pelatihan kepemimpinan dasar tahun 2025. Selanjutnya acara inti yang telah kita tunggu-tunggu, yakni penyampaian materi atau ngobrol kewirausahaan. Yang pertama yang akan disampaikan panjenenganipun Bapak Haji Makpur selaku Ketua LWPNU MBCNU Kecamatan Kerek dan juga Ketua KDMP Desa Karanglo. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Ranting NU Desa Gaji, yang kami hormati pula Ketua Ansor yang sering saya gosloki Pak ini, dan tak lupa sahabat kami ya, walaupun baru kenal di telepon, Bapak Ali. Saya telepon kemarin itu, saya minta untuk mendampingi saya karena saya ini masih junior dibanding beliaunya, karena beliau sudah di BC, saya masih di MBC, dan itu pun jabatannya LWPNO Pak, dan itu tidak dapat SK. Dan tak lupa saya hormati pula Bapak Sunaji selaku senior PN. Jadi tadi saya ajak Pak, karena khawatir saya ini sidik dewe, jadi jaluk pengawal, pengawalnya langsung pagar nusa. Terima kasih sahabat-sahabat Ansor yang telah memberikan waktu kepada saya selaku pemateri, bahasanya pemateri, tapi yang saya kemarin sampaikan adalah ngopi bareng, tapi mesti tempatnya orang ini. Ansor kok tempatnya ini lebih ngedih wong, miris banget. Ustaz Adimi semangat itu, ini tak delok semangat dewe ini gitu. Jadi saya ini Pak Ali, saya sering gosroki sahabat Ansor sama ini siapa sekretarisnya nih, sekjennya ini. Masa Ansor kok ngalor ngidul njaluk proposal ya. Ansor itu kan maknanya apa Dan? Penolong ya. Penolong kok minta ditolong gitu. Nah, penolong kok ngisor. Jadi saya itu sudah capek gitu. Kemarin itu saya gini, Dan kalau kita ngaji tuh ngaji kok terus gitu. Yo ngaji ilmu apa mergawe toh piye no cek ra ngemes ae. Nah, sekarang ini hari santri ini kita di apa ya? Ditampar malaikat dalam Gusti Allah dengan santri dihinakan oleh Trans 7 ini gara-gara ya kita ini kurang berdaya. Ya. Saya sangat berterima kasih banget kepada Hadratus Syekh Mbah Ghafur ya, yang telah bisa menyaingi insya Allah go internasional Toserbannya, yang sekarang sudah mendampingi di beberapa KDMP yang ada di Kabupaten Tuban, khususnya di Montong yang sudah viral, walaupun pernah didono saiki ya, karena melupakan jasa daripada muassis tadi ya. Dan Ansor ini jangan sampai melupakan jasa-jasa muassisnya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Hari ini kaum muda khususnya dari teman-teman Ansor ini banyak yang lupa sejarah Mbah Hasyim. Fotonya pampang ngalor idul ya loh, disebut ngalor idul tapi tidak baca dilhum bi awalikum wa anfusikum.
Dan Yasin ini tak gosoki gitu dan terus pokoknya Mbah Hasim itu kayak biyen dadi sampai iso koyo ngono ku karena NU iso besar ini dengan amwalnya dengan bondone itu mau menginfakkan. Nah, tondo-tondonya orang iman adalah mereka yang berani menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kantor MBC, saya tidak sombong Pak, kantor MBC itu sebelum saya ada di LWP itu Masya Allah memprihatinkan. Ya Pak Dadan, ini saksi-saksi hidup semua ini Pak, saya masih hidup. Nah, bukan saya punya uang banyak tidak, saya karena ingat bahwasanya ketika saya pulang ke pondok, saya ditanya sama Yai, awakmu nih pondok kok mulai pewo apa, Cung? Mulang, kalau ditukani langsung, gitu. Mulang wis kabeh wong iso mulang, Cung. Wong besok iku kudu mbok contoni, ora perlu mbok omongi. Nah, dari sini saya gereja. Saya pulang pondok itu pergawe terus balik. Pergawe terus mencari duit sampai 25 tahun tidak dapat. Tidak dapat duit, gitu. Ya dapat duit. Akhirnya saya muhasabah. Paham muhasabah atau tidak? Muhasabah merenungkan diri bahwasanya di dalam Al-Quran itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini yang saya renungkan. Ternyata ketika saya renungi, ini berarti kita ini hanya bersyukur saja, sehingga Allah memberi tambahan. Ya bersyukur caranya piye? Ya ketika kita punya 1.000, kita infakkan 800 rupiah. Oh sobat gitu, saya infak 200.000 rupiah, kira bersyukur sehingga tidak azidan aku. Tapi la in kafar, ketika itu akan diberi, ketika kita kufur itu Masya Allah melarat kan. Jadi wong medit itu mesti melarat, nek wong loman mesti sugih. Nah, jadi Ansor ini harus kaya, kaya pikiran, kaya pikiran. Jadi sebenarnya Ansor kayak ini dan aku pokoknya kudu neng kelas kecamatan Gemude yang lalu ya. Estad tadi tiru semangatnya luar biasa. Saya kan nyanyikan Malas Ansor ini nangis dan. Ansor kayak ini mau dicer proposal kadang juga di Nasrani. Loh ini jalan ini ada orangnya. Tak gosok guys kan kapok. Jadi harapan saya teman-teman Ansor ini beda dengan MBC ini sing wis tua-tua wis kalek mati nih yo. Jadi Ansor ini ya wis kudu gerigah temenan ya toh. Gerigah temenan gone istilahnya apa ya? Guri-guri NU, apalagi Banser ini luar biasa ini. Pengawal kiai. Nah, anak Ansor to ora dan kan dia anak Banser ya. Anaknya kondai. Nah, ini kemarin saya bisa 1 atau 2, nanti saya kasih pertanyaan ya dari peserta Miki kalau di Temidan misalkan jenengan itu dari sekian, kecuali ini ya lembaga perekonomian Sunan Derajat ini saya tidak tanya Pak Ali, kecuali Pak Ali, saya suruh menjawab. Ketika saya punya uang 50 juta saya berikan kepada jenengan, apa yang saya harus sampai lakukan? Ayo Mas, kalau berani jawab silahkan jawab. Nanti tak tanya. Ayo, ada sing bakat dari pengusaha atau ora ayo. Ayo, ketika saya punya uang 50 juta dan saya berikan malam ini, ketika itu sudah tak analisa secara usaha masuk, tidak besok loh ya, malam ini. Gawe Ansor Map. Tak gawe trading, Bang.
ini mereka tidak punya konsep Pak Ali. Berarti dari sekian ini, karena ketika ditanya, ternyata ketika kita itu tidak punya jiwa pengusaha, ketika ditanya itu sudah bingung. Tapi ketika kita diskusi, enggak salah aku duwe ngene mono. Tapi ketika tak kayak duit malah ini loh, nggak sejawab. Paling itu kok ledos entek sebagai nah. Loh ini saya beneran ini. Jadi kemarin saya ketemu teman-teman di ketua KDMP seluruh kecamatan Karak Bali itu juga sama. Ketika dia mau usaha apa perlu duit, wes ini aku sih kayak duit. Usaha apa yang sampai lakukan? Ternyata juga sama, bingung jawabnya. Kalaupun sampai yang menyerahkan uang 5 juta terhadap saya sudah ada rencana dan itu insya Allah badi. Ini mental pengusaha. Aku ya ke pesantren, aku ya buka ponsel kitab kuliah ya iso. Nah, tapi orang sepade Bapak Yasir. Nah ini maksud saya untuk memupuk mental pengusaha di khususnya di Ansor ya, biar setiap kegiatan ini kita bandani dewe, jadi kita ini marwahnya ada. Jadi tangan kita harus di atas. Jadi ya ojo dek ngerokro, ya toh. Ansor ini jangan sampai ngerokro. Nah, ketika saat lempar pertanyaan tadi itu ya boh penjawab lawani, boh latih konsep. Nah ini sebetulnya ini yang dan kita akui atau tidak, orang-orang yang menjadi pengusaha bukan mereka dari keluarga yang serba kecukup tidak. Mungkin saya ini anaknya orang kaya tapi sudah melarat baru saya jadi pengusaha karena dipaksa untuk menjadi pengusaha oleh ayah saya. Kenapa kok dipaksa menjadi pengusaha? Karena saya tidak disekolahkan secara umum. Mungkin ketika saya punya sarjana S1, S2, ST itu akan saya dotang alor itu bawa ijazahku pergawe milu wong. Gitu. Sekarang itu ketika saya ini panitia juga, Pak Ali, panitia di perangkat desa. Itu ketika buka pendaftaran itu sudah sekarang sudah 31 yang mendaftar. Padahal cuma satu butuh. Nah ini berapa orang ini? Saya melempar uang 50 juta tidak ada yang nangkep kok. Ya, tidak ada yang nangkep di sini. Saya benar ini. Kalau jambel daftar perangkat nih kemauan. Ya itu mungkin secuil itu Pak Ali mungkin bisa dilanjut. Nanti kita diskusi bareng karena konsep saya itu memang harapan saya adalah ngopi bareng. Jadi kita tidak ada yang lebih senior. Ini hanya sebatas memupuk wirausaha karena ya temanya kewirausahaan. Ojo dirupokno ati, tapi ya jangan-jangan. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada panjenenganipun Bapak Haji Makfur selaku Ketua LWBNU MBCNU Kecamatan Kerep yang telah menyampaikan materi kewirausahaan singkat, padat tapi mengena. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi pada kita semua, sahabat-sahabat yang hadir untuk berwirausaha bersama Ansor. Nanti apabila ada kesempatan bisa sowan ke dalamnya Bapak Haji Makfur. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan Bapak Ali Nur Hadi selaku Lembaga Perekonomian BCNU Kabupaten Tuban. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak kiai yang kami hormati, para sesepuh, bini sepuh dan juga rekan-rekan Banser Ansor Banser ya. Ketua Ranting NU Desa Nggaji, Ketua PAC Ansor Kecamatan Keret dan Pak Ji Mahfur nggih. Lan sedanten mawon ngapun saya orangnya tidak begitu protokoler. Ngapun jadi saya langsung ngobrol-ngobrol santai nggih. Jadi meskipun belum melakukan kegiatan wirausaha, saya akan nyun sewu membagikan tips-tips menjadi pengusaha yang benar-benar pengusaha sejati. Itu. Jadi usaha apa sih sing api? Ya usaha sing kok lakoni nek angen-angen juga akan berarti pengusaha. Makanya kan saya itu mengutip pada orang pintar ya toh. Kalau orang belum bakat menjadi pengusaha tapi pengen jadi kaya itu susah. Api usaha ganti modal gitu. Diweki modal tak gawe usaha apa ya iki? Ya iki mau sing dianu Pak Haji Mahfur. Nah, jadi harus ada konsep ngapunten. Harus ada konsep. Harus belajar dulu, jangan langsung terjun. Belajar dulu dari keilmuan dulu ya. Nah, seumpama kadang-kadang kan kita itu lebih banyak gambling usaha itu. Makanya kan rata-rata mana cepet hilang amblek gitu. Karena itu hukum ekonomi. Dia dapat cepat, hilangnya juga cepat. Tapi kalau dia dapatnya itu dengan sabar, alami perhitungan dengan matang, tetap ada nekatnya ya. Namanya pengusaha gak nekat itu pegawai Pak. Nekat tapi terukur. Ya gitu. Saya tadi setuju dengan apa yang disampaikan Pak Haji Mahfur bahwa mindset kaya itu maksudnya orang kaya itu bukan orang yang memang banyak hartanya, tapi bagaimana dia mau berbagi. Nek sugih tapi pikirannya iku ora gelem bagi, ya pingine nggone wong pe dipek apa meneh buru-buru wenehi. Nggak mungkin. Tapi begitu orang sederhana tapi mindsetnya kaya ya suka ngasih. Padahal kaya ya itu sejatinya. Ya piye to? Kaya iku dipangan mari ngono ya iku sing gawe awake dhewe. Numpuk gitu. Sesuk kene mati tinggal wae anake. Nah, itu loh. Kan kadang-kadang kita di situ, terus kadang-kadang memikirkan anak, masa depannya anakku piye. Bukan kan sudah dijamin sama Allah. Kadang-kadang kita di situ. Nah, ini untuk mindset yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita harus menguasai proses yang benar dan sehat. Apunten. Rata-rata pasti gini, aku seumpama investasi dagang modal 100 juta. Sakulane lah badi piro yo. Rata-rata pasti gitu. Bukan dipikir kira-kira prosesnya normal piye. Proses berjalannya usaha itu seperti apa. Kalau sudah bisa berpikir dan melakukan prosesnya normal, otomatis keuntungan itu akan mengikuti. Tapi kalau tiba-tiba sudah mikir namanya nyun sewu, bati, wis gak bakat, wis mesti akan rugine wis toh. Itu akan rugine. Dan pengusaha itu yang penting adalah trust, adalah kepercayaan. Nyun sewu, saya itu ex bankers BRI. Jadi saya itu di BRI 15 tahun, terus bekerja di perusahaan Jepang itu 6 tahun. Terus sekarang ngabdi di LPNU. Saya juga gitu waktu pas pertama sama Yai Daman dan juga Yai yang lain. Ya Pak Yai, saya itu profesional Yai, jadi ya tidak begitu bisa mengikuti liak-liuknya organisasi. Kadang-kadang cenderung saya itu pragmatis Pak. Nek ngene yo ngene, nek ngene yo ngene. Jadi nek kon menggok-menggok itu kadang-kadang pusing Pak. Nah, organisasi kan banyak belokan kadang-kadang. Sajane lurusin lereng ngene-ngene. Wah, pusing kan. Pusing, ya itu, tapi ya gak apa-apa, dinamika. Jadi yang saya pengusaha yang paling penting adalah kepercayaan. Saya itu pernah ngapunten tahun 2017 saya itu
rugi itu saya nanggung hutang itu sekitar 1,7 M loh Pak. Bukan 170 juta, tapi 13 juta enteng. 1,7 tapi 5 enggak berapa ya, 3 sampai 4 tahun selesai. Saya enggak keluarkan modal juga, saya enggak hutang. Orang percaya Pak, ketika kita melakukan usaha rugi karena ditipu itu masih bisa bangkit. Tapi nyun sewu kalau kita nipu enggak mungkin bisa bangkit Pak. Itu WSP itu tolong nanti dicamkan di dasar pemikiran kita bahwa kalau kita nipu enggak mungkin bisa bangkit. Susah Pak, kita nggak punya uang itu kalau bisa dipercaya ya kita gawin. Betulnya pengusaha itu butuhnya percaya Pak, bukan butuh badi sing akeh. Meskipun badine saiki nek iso dipercaya duwike ra ilang. Tapi nek seumpama badine akeh tapi ra iso dipercaya saiki iya, mari moro sing ora bayar ya silang. Itu loh. Itu mindset pengusaha. Lah, yang namanya bisa dipercaya itu butuh waktu lama Pak. Ora langsung saiki kene macak api, moro-moro dipercaya enggak, butuh waktu berapa tahun gitu baru muncul namanya. Nah, kadang-kadang kan ana sing ngene wong lagi kenal 5 wulan, wapi wis diutangi. Lho gek biyen ku apik ngono, saya kok gabung ya gek biyen ku macak api sampai naik rono. Ya itu karakter namanya. Karakter itu penting. Terus yang paling dasar adalah sebetulnya berusaha itu, pengusaha itu jangan sampai lepas dari syariat Pak. Kula niku gak ada apotek teng Merak-Urak niku, teng ngene yang dekat kecamatan niku lho Pak, ngapunten. Itu saya Jumat jam 11 sudah tutup. Habis Jumatan baru buka lagi. Karena saya tahu dalilnya bahwa kalau jual beli pas hari Jumat itu haram. Sudah. Ya itu saja syariatnya di situ kan. Kadang-kadang kita itu eman-eman kan. Ya suruh lah, mungkin paling tambah piro, tapi langgar sing maneh halal itu campuran. Nah di situ, mosok kok yang gare kere terus gare anu, ya sudah tutup ya tutup saja. Nah itu saya benar-benar pakai menerapkan syariat Pak. Di situ juga gitu. Kalau ada anak muda yang saya beli kondom gitu, area-area harus takok, Mas wis nikah. Perkara dijawab bujui kan urusannya kono, sampun nggih pun dikasih. Ya kan memang syariah. Terus seumpama mau beli obat-obat yang untuk nge-fly gitu ya kita bener-bener Pak, kita jaga di situ bahwa bisnis itu juga menjaga anak bangsa, bukan hanya sekedar mencari keuntungan di situ. Ketika itu jenengan semuanya sudah nyun sewu, sudah bisa melakukan, insya Allah jalan Pak. Kepercayaan gitu. Terus itu syariatnya jangan lah. Kadang-kadang itu gini, banyak sekali kita jatuh itu gini. Bujui saiki pengen mergono momen badi akhirnya bujui, berkahnya hilang Pak. Saya itu sudahlah, jangan pernah seperti itu. Mergo kadang-kadang ngilangi berkah itu godone gede Pak. Saya itu jangan. Rasulullah itu juga karena jujur ya, dagangnya matoh. Saya niru itu saja. Makanya kenapa dari 100 orang nyun sewu nggih Pak Mahfur, sing dadi pengusaha paling umur 5 kabeh ra kuat Pak. Ya karena pengen instan, pengen nang dibadi akeh, pengen nang sugih ini ndak perlu. Srengenge iki lho Pak, mlaku iku biasa ya. Tuke ya pancet teng kono. Ora kesusu aku tak sik ya buyar kabeh malah. Saya tak bluwayu sik kok tak cegat ning kono. Sudah, kalau ada kesempatan bagus ambil. Tapi jangan sampai menyalisi apapun, intinya di situ. Apalagi wong kene iku santrine Mbah Hasim cah mosok ngapusi wong naudzubillah min dalik gitu loh. Yang paling penting itu kalau kita pengen diakui bener-bener santrinya Mbah Hasim ya itu saja. Isok gandulan sarungnya bener Pak. Nah itu loh. Itu konsep-konsepnya. Dan saya kalau saya di LPNU itu juga belum begitu banyak prestasi Pak. Tapi yang sekarang saya kerjakan itu adalah membentuk koperasi di lingkungan PCNU. Itu dulu idealnya mau setiap MBC itu ada koperasinya, tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Iki ngene karena dulu saya di BRI itu di cabang Pak. Di cabang itu bisa menghandle unit-unit gampang. Kamu gini gampang. Mergo ya kudu dibayari kan masalah ra dibayari dadi angel. Gak dibayari jadi susah. Apalagi ya kita juga banyak kepentingan, kadang-kadang ada usaha yang menyenggol dengan usaha kita dan lain-lain, manusiawi gitu.
Tapi yang di PC itu ngapunten gini konsepnya. Jadi anggota itu juga menghibahkan, maksudnya seumpama dapat namanya apa itu bagian apa terus jenenge bukan iuran wajib sing hasile koperasi apa jenenge SHU itu yang 51% kita serahkan ke PC, yang 49% kita kasihkan ke anggota. Jadi yo anggotane oleh, PC-ne yo oleh gitu. Nek pengen hidup ya kayak gitu. Mungkin Koperasi Merah Putih Pak Mahfud digawe koyo ngono, tapi sing opo sing nganggo MBC terus sekaligus Ansor diajak gabung gitu. Terus gak usah larang-larang 1 juta wae tapi jenengan sing handle iki tak elokno usaha iki gitu. Mungkin bisa gitu. Nah, untuk sekarang saya ini yang kita kerjakan adalah supplier ini Pak, untuk bahan bakarnya jubung. Kebetulan bendaharanya kita yang di LPNU itu punya jubung banyak. Untuk mensuplai itu saja 1 bulan kita lebih dari 100 juta untuk penjualan gitu. Jadi ya sebetulnya daripada mengambil yang lain kan ambil yang aman-aman dulu, karena saya juga nggak mau Pak traumatis. Yang dahulu-dahulu LP itu malah meninggalkan tanggungan untuk apa? Untuk pengurus berikutnya, kan kasihan. Nek ra iso nguweki enak ya aja tinggali penyakit kan gitu aja kan. Di situ. Mungkin prolognya seperti itu, nanti dilanjut diskusi nggih. Saya juga bukan ahlinya ahli, mungkin Pak Mahfur wis ahlinya ahli. Yaitu pesan saya pertama adalah sebelum kita berusaha kuasai dulu ilmunya, baru kita terjun. Jangan terjun baru usaha apalagi seumpama nyuwun sewu modal kita pas-pasan langsung nekat urung roh apa-apa, ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya dulu terus ilmunya kan tadi proses, terus amanah gitu, trust untuk menjaga itu kepercayaan, itu yang paling penting dan juga syariatnya jangan pernah dilupakan. Jangan menghilangkan berkah Pak, intinya di situ. Kadang-kadang kan ada kesempatan iki nek esuk iki mau pe dituku kae sakmene ngono. Nek ngono kuwi padahal ya ora. Itu jangan saya itu jangan. Sudahlah, ora oleh badi ya wis ngono. Karena menghilangkan keberkahan yang sudah ada. Itu bener-bener saya itu kan Pak meneliti. Kan saya itu nyun sewu di BRI itu kan 15 tahun. Saya di analisa kredit itu juga lama, yang usaha gede-gede Pak, yang pinjamannya itu di atas 2 miliar, ada yang sampai 20 miliar. Itu rata-rata, yang sewu ini kan namanya juga ngaji ya, biar kita nanti di mindset kita, di pikiran kita itu biar bisa meniru setidaknya konsepnya. Rata-rata itu yang berhasil dan kaya raya itu orang baik Pak. Dia pasti punya keistimewaan tertentu. Itu yang perlu dicatat. Kalau kita menjadi orang biasa, baik dari sisi kedermawanan, pemikiran, dan juga tirakat, ya akan menjadi orang standar. Itu kan hukum alam Pak. Tapi rata-rata memang iya. Dia anak yatim. Tapi lillah semua loh Pak ya. Dia birrul walidaynya banget gitu ya. Dia tirakatnya banget, itu rata-rata gitu. Jadi tidak ono Pak sing maksudnya wong biasa terus tiba-tiba istimewa, itu hukum matematikanya itu ya kurang pas maksudnya. Di situ padha wae ora salat karo salat biasa karo salat berjamaah kan nggih beda nggih ngoten niku. Ya sama Pak, hitungannya sama. Kadang-kadang kan kita nggak sadar di situ. Oh iya, aku kira istimewa tapi pengen urip sing istimewa. Nah, ya, itu perlu dibatasi pikiran kita biar nggak gelambiar. Pengen istimewa tapi tindakan kita biasa. Ya enggak lah. Nggih to nggih, leres mboten. Itu harus kita terapkan di pemikiran kita. Terus yang paling penting tadi bener katanya Pak Yai, Pak Mahfur. Rasa syukur Pak. Rasa syukur ku nambahin banget. Rasa syukur Pak. Makanya nek isu-isu iku ya Allah matur suwun kula niku tasih saged tangi meneh esuk jamaah subuh. Nah, iki enten rumus malih nggih niki tak tambahi jenenge santri kan ngaji ya. Nek kula gadah amalan ngeten ngapunten.
Saya itu gak ada amalan ngeten, rata-rata nggih. Paling lambat itu ya nek wis adzan maksimal iku wis ning masjid. Tahiyatul masjid, qobliyah subuh nggih, alam nasroh kali alam taro. Kali subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Makanya aja cepet-cepet kok mati nek subuh. Kadang-kadang kan orang ono jadwale ora wis komat. Aduh iki piye? Iku perlu dimeniti karena itu sesuatu Rasulullah yang mendoakan kepada umatnya, ya Allah berkailah umatku di pagi hari. Wis didongakno Rasulullah mesti makbul lah. Kene karek males-malesan opo ora? Tangine jam 6. Salate subuh dhewean kadang-kadang wis ketemu srengenge gitu. Lah pengen istimewa tekan ndi le? Ayo, jek suwi maksudnya, jek suwi. Siapa iso apa ya jangan pintas, tapi jangan dibandingkan lah kayak malah kafir ya aja ngono no, rezekine kene beda. Ya aja dibandingno mek ngono. Maksudnya itu ini loh Pak, ini saya tentremeng ati loh ya. Lah nak kalau kita kan di harap-harapan mlebu swarga niku lho. Itu pola pikir yang perlu kita nyun sewu kita kembangkan di sing nom-nom niku. Saiki rung iso nggak usaha kanggo NU tapi setidaknya sudah punya konsep yang bagus ketika nanti menjalankan usaha kanggo NU di situ. Ngapunten di situ. Mungkin sampun nggih, sudah malam juga. Nanti dilanjut diskusi kalau perlu, kalau enggak nggih. Alhamdulillah. Ya kurang lebihnya mohon maaf, bukan maksud saya menggurui, tapi saya menyampaikan apa yang saya kerjakan dan juga mindset yang perlu ditanamkan. Intinya di situ. Berkah itu penting, berkah itu didapat dari hal-hal yang baik. Kalau tidak baik, berkah pasti hilang di situ. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Ali Nurhudi selaku Lembaga Perekonomian PCNU Kabupaten Tuban yang telah banyak sekali menyampaikan pengalaman maupun motivasi pada malam hari ini. Selanjutnya monggo yang mau tanya jawab sekedar ngobrol-ngobrol di sini nanti mengalir saja untuk tanya jawab dan ngobrol-ngobrol tentang kewirausahaan. Monggo sahabat-sahabat silakan. Ayo ada yang bakat enggak? Terima kasih disampaikan matur nuwun atas materi yang disampaikan Pak Haji Mahfur dan Pak Ali. Tadi saya dengarkan dari Pak Mahfur berkaitan dengan apa itu namanya konsep nih. Jadi sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Ali. Jadi sebelum terjun harus ada ilmu sehingga nanti tidak berubah-berubah, tidak nekat tok, tapi tetap disertai dengan ilmu itu tadi. Yang saya tanyakan ini mungkin berkaitan dengan mindset Pak Ali dan Pak Mahfur, karena kalau teknis mungkin nanti dari sahabat-sahabat yang lain. Saya mencoba untuk berkaca di organisasi tetangga kita. Jadi sama-sama bergerak di bidang organisasi sosial keagamaan, sama sebetulnya objeknya, cuma dari bidang ekonomi yang mungkin saat ini adalah konsennya ke sana, itu lebih unggul. Jadi dari sisi usaha mereka saya lihat itu lebih unggul, baik itu dari usaha dalam bentuk keuangan, kemudian mendirikan bangunan dan lain sebagainya. Nah, kalau